Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Halo, selamat siang rekan-rekan, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Putri Kayanti dengan NIM 191308107 dari Prodi Kimia semester 5 Fakultas MIPA Undiksa. Di sini saya akan membahas mengenai lembar kerja mahasiswa 5 Biokimia 2. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai siklus asam sitrat. Jelaskan enzim yang terlibat dalam siklus berikut. Ada 8 enzim yang terlibat dalam siklus asam sitrat. Yang pertama yaitu sitrat sintase pada reaksi hidrolisis. Yang kedua, azosinase pada reaksi dehidrasi dan hidrasi. Yang ketiga, isositrat dehidrogenase pada reaksi oksidasi dan dekarboksilasi. Yang keempat, ketoglutarat alfa dehidrogenase pada reaksi dekarboksilasi. Yang kelima, suksinil koenzim A sintase pada reaksi fosforilasi oksidatif. Yang keenam, suksinat dehidrogenase pada reaksi oksidasi. Yang ketujuh, fumarase pada reaksi hidrasi. Dan yang terakhir, malat dehidrogenase pada reaksi oksidasi. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai jelaskan mengapa pada sel eukariota siklus asam sitrat terjadi pada mitokondria, sedangkan pada organisme aerob siklus ini merupakan bagian dari lintasan metabolisme yang berperan dalam konversi kimiawi terhadap karbohidrat, lemak, dan protein menjadi karbon dioksida air. Karena siklus asam sitrat melibatkan oksigen, maka siklus ini membawa dan menghasilkan energi. Pada organisme aerob, dalam mitokondria terjadi proses respirasi. Selama respirasi ini terdapat lintasan oksigen yang keluar dan masuk sehingga pada organisme aerob proses siklus asam sitrat terjadi di dalam mitokondria. Pada organisme anaerob, karena tidak memerlukan oksigen dan membutuhkan energi dari lingkungannya, maka siklus asam sitrat terjadi pada lintasan metabolismenya. Pertanyaan nomor 3 yaitu mengenai setelah enzim sitrat sintase melepaskan satu ion H+ dari molekul CH3 gugus asetil dari asetil koenzim A, molekul CH2- pada gugus asetil tersebut akan bereaksi dengan asam oksaloasetat membentuk metabolit asetil koenzim A. Reaksi hidrolisis yang terjadi selanjutnya pada gugus koenzim A akan mendorong reaksi hingga menghasilkan 3 jenis produk. Jelaskan ketiga produk yang dimaksud. Produk yang pertama yaitu asam sitrat. Dalam biokimia, asam sitrat dikenal sebagai senyawa selang dalam siklus asam sitrat yang terjadi di dalam mitokondria yang penting dalam metabolisme makhluk hidup. Zat ini juga dapat digunakan bagi zat pembersih yang ramah anggota yang terkait dan bagi antioksidan. Yang kedua yaitu koenzim A. Koenzim A adalah suatu kofaktor yang dikenal karena memerankan dalam sintesis dan oksidasi asam lemak serta oksidasi asam pirufat dalam siklus asam sitrat. Yang ketiga, H+ hidrogen juga adalah unsur paling melimpah dengan persentase kira-kira 75% dari total massa unsur alam semesta. Kebanyakan bintang dibentuk oleh hidrogen dalam keadaan plasma. Pertanyaan nomor 4 yaitu mengenai penjelasan dan beri contoh mengapa senyawa PI akan menggantikan gugus koenzim A pada suksinat kemudian didonorkan ke GDP untuk membentuk GTP pada bakteri dan tumbuhan. Gugus PI akan didonorkan ke ADP guna menghasilkan ATP. Karena senyawa PI akan menggantikan gugus koenzim A pada suksinat dan kemudian selanjutnya didonorkan ke GDP untuk membentuk GTP, yang mana gugus PI akan didonorkan ke ADP untuk menghasilkan ATP. Contohnya adalah suksinil koenzim A ditambah dengan GDP 3- ditambah dengan PI 2- akan bereaksi yaitu menghasilkan suksinat ditambah dengan GTP 4- ditambah dengan koenzim AHSH. Pertanyaan nomor 5, reaksi oksidasi yang terakhir akan mengubah gugus hidroksil menjadi karbonil dan menghasilkan senyawa pertama siklus sitrat, yaitu asam oksaloasetat. Apa peran asam oksaloasetat dalam kesehatan manusia? Di dalam tubuh, asam
oksalat berperan dalam proses metabolisme, yaitu untuk mengikat mineral dan membuatnya lebih mudah diserap serta diedarkan ke seluruh tubuh. Selain itu, asam oksalat juga berperan dalam proses perbaikan sel-sel tubuh dengan cara membentuk RNA. Mineral dibutuhkan untuk tubuh untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan serta fungsi yang optimal. Kekurangan nutrisi bisa mengganggu fungsi serta kerja tubuh tersebut, termasuk keseimbangan elektrolit, sistem saraf, pencernaan, hingga metabolisme. Pertanyaan nomor 6 yaitu mengenai koenzim FAD akan menarik dua atom hidrogen dari suksinat. Reaksi ini tidak terjadi di dalam matriks mitokondria, tetapi terjadi pada antarmuka antara matriks mitokondria dan rantai transport elektron yang disebut suksinat dehidrogenase yang melintang pada membran mitokondria bagian dalam. Enzim ini sering juga disebut kompleks 2. Gambarkan kompleks 2 yang dimaksud. Ini merupakan gambar dari kompleks 2 yang dimaksud, yaitu kompleks 2 merupakan kompleks enzim yang disebut suksinat ionon oksidoreduktase, di mana juga disebut sebagai titik masuk kedua pada rantai transport elektron yang terdiri dari kompleks enzim suksinat dehidrogenase aerobik dan fumarat reduktase anaerobik. Kompleks ini adalah satu-satunya kompleks enzim yang merupakan bagian dari kedua lintasan metabolisme, siklus asam sitrat maupun respirasi seluler pada rantai transport elektron, dan terdiri dari 4 subunit protein dan mengandung sebuah kofaktor flavin adenina dinukleotida yang terikat pada enzim, gugus besi sulfur, dan sebuah gugus hem yang tidak berpartisipasi pada transfer elektron ke koenzim Q, namun dipercaya penting dalam penurunan produksi spesies oksigen reaktif. Pertanyaan nomor 7 yaitu mengenai kompleks dehidrogenase ketoglutarat alfa mirip kompleks pirufat dehidrogenase yang menjadi enzim pada transformasi asam pirufat menjadi asetil koenzim A bersama dengan koenzim NAD+ akan mempercepat oksidasi yang membentuk koenzim baru disebut suksinil koenzim A yang memiliki ikatan piosfer antara koenzim A dengan gugus suksinil. Tunjukkan gugus suksinil yang dimaksud. Gugus suksinil yang dimaksud adalah senyawa PI yang akan menggantikan gugus koenzim A pada suksinat, kemudian didonorkan ke GDP untuk membentuk GTP. Untuk bakteri dan tumbuhan, gugus PI akan didonorkan ke ADP guna menghasilkan ATP. Adapun reaksinya yaitu suksinil koenzim A ditambah dengan GDP ditambah dengan PI ditambah dengan H2O akan menghasilkan suksinat ditambah dengan koenzim ASH ditambah dengan GTP. Pertanyaan berikutnya nomor 8 mengenai enzim isositrat dehidrogenase bersama dengan koenzim NAD+ akan mengubah gugus karboksil menjadi gugus karbonil, membentuk senyawa intermediate yang disebut oksalosuksinat. Eksistasi oleh ion H+ akan menyebabkan oksalosuksinat melepaskan gugus CO-min yang tidak stabil dan membentuk senyawa CO2, apa yang dimaksud dengan senyawa intermediate. Senyawa intermediate merupakan senyawa perantara sebagai hasil sementara suatu reaksi yang kemudian mengalami reaksi lanjut menjadi senyawa lain. Dalam buku emas IUPAC, senyawa intermediate didefinisikan sebagai entitas molekuler yang berumur jelas lebih panjang dibandingkan sebuah vibrasi molekul. Pertanyaan nomor 9 yaitu mengenai fosforilasi oksidatif adalah suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP dan mereduksi gas oksigen menjadi air. Gambarkan dan jelaskan proses ini dan tunjukkan tempat pengendaliannya. Ini merupakan gambar dari fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif merupakan suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP dan mereduksi gas oksigen menjadi air. Adapun proses terjadinya fosforilasi oksidatif secara ringkas adalah yang pertama yaitu tahap 1 glikolisis. Glikolisis merupakan jalur dengan 10 langkah yang reaksi keseluruhannya adalah C6H12O6 ditambah dengan 2 NAD+ ditambah dengan 2 ADP ditambah 2P 2CH3
ikatan rangkap U, CuOH ditambah dengan 2 ATP ditambah dengan 2 NADH ditambah 2 H+. Tahap yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, di mana reaksinya piruvat ditambah dengan koenzim A ditambah NAD+, asetil koenzim A ditambah dengan NADH ditambah dengan H+, ditambah dengan karbon dioksida. NAD+ yang digunakan untuk menghilangkan 2 atom H dan 2 elektron dari piruvat. NADH kemudian menuju ke rantai transfer elektron untuk membentuk lebih banyak ATP dan asetil koenzim A memasuki siklus asam trikarboksilase. Tahap yang ketiga, siklus asam trikarboksilat merupakan serangkaian 8 reaksi yang terjadi di lapisan dalam mitokondria. Secara keseluruhan mengoksidasi asetat menjadi karbon dioksida dengan persamaan keseluruhan, yaitu 2 asetil koenzim A ditambah dengan 6 NAD ditambah 2 FAD ditambah 2 ADP ditambah 2 P ditambah dengan 4 H2O, 4 CO2 ditambah dengan 2 asetil koenzim A ditambah dengan 6 NADH+ ditambah dengan FADH2 ditambah dengan 2 ATP ditambah dengan 6 H+. Energi yang dihasilkan disimpan dalam ATP, NADH dan FADH2. NADH dan FADH2 melanjutkan ke rantai transfer elektron, yaitu tahap 4. Di sini pada transfer elektron, ion H+ dan elektron yang diproduksi pada tahapan sebelumnya bergabung dengan oksigen untuk membentuk air. Ketika ion hidrogen mengalir, ATP terbuat dari ADP dan ion fosfat. Reaksinya yaitu 2 ADP ditambah dengan 2 P ditambah dengan 2 NADH ditambah dengan O2 ditambah 2H, 2 ATP ditambah dengan 2 NAD+ ditambah dengan 2 H2O. Secara keseluruhan, satu molekul glukosa menghasilkan sekitar 32 molekul ATP dengan fosforilasi oksidatif. Pertanyaan nomor 10 yaitu mengenai berdasarkan artikel yang diberikan M. Akram 2013, citric acid cycle and role of its intermediates in metabolism, cell biochemistry and biophysics, dengan volume 68 edisi 3, halaman 475 sampai 478, doi 10 1007 garing S12013 0139750. 1. Jelaskan apa masalah yang ingin diungkapkan dari penelitian jurnal tersebut pada aspek siklus asam sitrat. Masalah yang ingin diselidiki yaitu apakah perlindungan dengan penghambatan SDH adalah aditif untuk remote ischemic preconditioning RIC pada babi yang mengalami oklusi arteri koroner sementara, dan apakah manuver pelindung mempengaruhi kadar plasma metabolit siklus asam sitrat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan jawaban LKM 5. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam pemaparan jawaban saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi Om. Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.